hak dengan kebenaran. Basyira sebagai pembawa gembira, wa nadhira dan sebagai peringatan. Wala tus'alu dan kamu Muhammad tidak akan diminta pertanggungjawaban an ashabi terhadap golongan atau orang yang masuk ke neraka jahim. Ayat ini merupakan penghibur kepada Rasulullah SAW, karena Rasulullah yang sedang mengalami sedih ketika umatnya tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Maka turun ayat ini, inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sungguhnya kami, kata Allah, mengutusmu Muhammad itu dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pembawa peringatan. Wala tus'alu an ashabil jahim, kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap orang yang masuk ke dalam neraka jahim. Tugas Rasulullah itu, Allah mengutus Rasul bil haq dengan kebenaran. Di ayat lain, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah arsala rasulahu, telah mengutus rasulnya bil huda dengan membawa petunjuk, al huda, petunjuk. Jadi Rasulullah hanya memberikan petunjuk saja, bil huda wa dinil haq, dan membawa agama yang benar. Jadi kalau bil haq, kebenaran itu tidak bisa disangkal oleh siapapun, karena itu datangnya dari Allah. Wa dinil haq, hanya Rasulullah itu tugasnya memberikan petunjuk saja, memberi petunjuk, hanya tugasnya memberi petunjuk, membawa petunjuk. Rasul itu membawa petunjuk. Nah, kalaupun Rasulullah membawa hidayah, lantas tidak semua orang itu mengikuti hidayah itu, mengikuti petunjuk itu. Karena hak prerogatif untuk seseorang mendapatkan petunjuk itu adalah hak prerogatifnya Allah. Jadi kalaupun Rasulullah membawa petunjuk, memberikan kabar gembira, Allah Rasul itu kemudian ceramah kemana-mana membawa hidayah itu, semua orang tidak akan masuk ke dalam hidayah itu. Ada yang ikut, ada juga yang tidak. Karena hidayah itu adalah haknya prerogatif Allah. Makanya kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, tetapi petunjuk itu walakinnallaha yahdi man yasha, hanya Allah yang akan memberikan petunjuk itu kepada orang yang Allah kehendaki. Tidak semua orang mendapatkan petunjuk. Allah sajalah yang akan memberikan petunjuk itu, memberikan hidayah. Nah, basyira itu membawa kabar berita, memberikan motivasi, dorongan kepada orang untuk menuju keimanan dan berbuat amal soleh.
Itu basyiro. Jadi basyiro itu Rasulullah memotivasi orang, mendorong orang untuk beriman dan melakukan amal soleh. Makanya di ayat yang lain, yang lain sebutkan innal wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatun na'im. Adapun bagi orang yang innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan surga na'im. Di surat At-Tin yang jelas illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, dia akan mendapatkan pahala yang tidak akan terputus. Nah, itu kabar gembira bagi orang untuk mendorong orang agar beriman dan berbuat amal soleh. Itu basyiro. Nah, nadhir, Rasul juga bukan sekedar basyiro, membawa kabar berita gembira, tetapi juga Rasul berfungsi sebagai pembawa peringatan. Wa ammal ladzina kafaru fa yu'adzibuhum adzaban syadida. Jadi kalau orang yang kafir itu akan diazab oleh Allah, wa'adzibu adzaban di dunya wal akhirah, akan diberikan siksa di dunia dan di akhirat. Di dunia ia dapat siksa. Nah, itu adalah memberikan peringatan kepada orang agar tidak berbuat musyrik dan tidak berbuat maksiat. Sebab ujungnya kalau orang berbuat musyrik dan berbuat maksiat, maka dia akan disebut sebagai orang kafir. Maka basyiro itu ujungnya adalah iman. Jadi kalau orang mengikuti basyiro, maka dia akan orang beriman. Kebalikannya nadhiro, itu ujungnya orang kafir. Karena memperingati orang yang kafir dan berbuat maksiat. Nah, wala tus'alu an ashabil jahil, Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban terhadap orang yang tidak mengikuti hidayah yang dibawa oleh Rasul. Itu orang yang masuk neraka jahim, Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban Rasulullah bagi orang yang tidak mengikuti hidayahnya yang dibawa oleh Rasul. Adapun kalau orang yang tidak mengikuti hidayah, ya udah, dia akan mendapatkan siksanya itu. Dan Rasulullah sebagai pembawa hidayah itu tidak akan mendapatkan pertanggungjawaban bagi orang yang tidak mengikuti itu. Sebab tugas Rasul at-tabligh hanya menyampaikan saja, menyampaikan ini hidayah Allah, ini basyiro, ini nadhiro, hanya itu saja. Kalau orang mengikuti, yaitu orang iman, tidak mengikuti, orang kafir akan mendapatkan siksa itu. Tetapi Rasul tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa orang itu masuk neraka? Tidak dimintai pertanggungjawaban. Sebab tugas Rasul itu hanya at-tabligh. Makanya di ayat lain inna alaika illal balagh. Rasulullah itu hanya menyampaikan saja, bukan membawa atau mendorong atau merubah seseorang dari yang sebelumnya tidak mendapat hidayah lalu mendapatkan hidayah. Jadi tugas Rasul at-tabligh, bukan litaklif, memaksa orang untuk mendapatkan hidayah ini. Bukan memaksa orang untuk mendapatkan hidayah. Di era sekarang, para dai, para ustaz, para mubalik, tugasnya sama, hanya menyampaikan saja, bukan litaklif, untuk memaksa orang untuk mengikuti ideologinya atau mengikuti ajarannya, mengikuti hidayah yang diberikan oleh Allah. Tugas kita itu hanya menyampaikan. Terserah orang mau ikut silakan, tidak mau ikut juga silakan.
dan orang yang menyampaikan tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa orang yang tidak ikut? Kenapa orang yang tidak ikut hidayah Allah? Tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Sebab tugasnya hanya tabligh, menyampaikan saja. Adapun hidayah itu urusan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ya, sehebat apapun orang itu mendorong untuk seseorang itu beriman dan beramal soleh, kalau Allah belum memberikan hidayah itu, ya Allah tidak akan memberikan hidayah. Sama di kita juga seperti itu. Jadi kalau pokoknya ajak ke masjid, diajak pengajian, kita menyampaikan saja. Tidak perlu memaksa orang untuk ikut ke masjid, ikut pengajian, enggak perlu memaksa. Mau ikut silakan, tidak ikut juga itu silakan. Ya, itu penjelasan dari Al-Baqarah ayat yang ke 119. Demikian.